Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Silitonga, untuk membahas firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia, pasal 29 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang merancang yang terbaik. Di dalam kekekalan, Tuhan menetapkan penciptaan, providensi, dan penebusan. Di dalam sejarah manusia, Tuhan menggenapkan semua ketetapannya dan rancangannya. Dan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera. Bagaimana kita mensikapi dan meyakini rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kepada kita hari depan yang baik. Di dalam kondisi dan konteks saat ini, pandemi COVID-19. Tentu kita tidak mudah untuk meyakini bahwa kondisi saat ini tetap di dalam pengendalian, di dalam kontrol Tuhan, di dalam pengenalan pengertian yang berdasarkan kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, atas sejarah manusia, atas apa yang terjadi, dan Tuhan tidak pernah membiarkan ciptaannya berjalan sendirian. Tuhan juga tidak meninggalkan karyanya. Tuhan tetap setia pada apa yang dijanjikannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini Tuhan mengatakan kepada orang Israel bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa pengharapan yang penuh, bukan rancangan kecelakaan. Kita tahu orang Israel pernah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dibuang di Babel, dan akhirnya dibawa kembali kepada Tuhan, kembali ke tanah perjanjian. Janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahwa tanah Kanaan, tanah Palestina, tanah perjanjian itu adalah tanah yang diberikan Tuhan untuk keturunan orang Israel. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketetapan Tuhan untuk menebus umatnya sudah digenapi di dalam dan melalui Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, di dalamnya lah kita menikmati seluruh rancangan damai sejahtera itu. Dan di dalam rancangan itulah kita mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang sungguh-sungguh nyata. Mengapa demikian? Karena seluruh rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, tidak pernah mencelakakan. Sekalipun situasinya dan kondisinya kita tahu dalam pandemi ini, tidak ada yang bisa kita upayakan dan usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Kita sudah berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan. Kita sudah berusaha untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Dan kita juga bersama-sama dengan semua warga, semua keluarga, semua masyarakat untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Supaya pandemi ini boleh lewat, boleh berlalu, dan kita akan bangkit untuk menghadapi hari depan. Hari depan yang penuh pengharapan. Kita tidak perlu putus asa. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang akan terjadi di depan. Karena Tuhan melalui pandemi ini sedang mengajar kita. Mengajar kita untuk betul-betul memiliki satu relasi pribadi dengan Tuhan. Kita dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Kita bergantung bersandar kepada Tuhan. Dan kita bertanggung jawab untuk hidup kita. Kita mengadakan pemulihan relasi lagi dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan lingkungan kita. Sehingga kita betul-betul menikmati rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Memang tidak mudah ketika kita berhadapan dengan kondisi saat ini.
Bagaimana ada orang-orang yang berduka karena keluarganya yang mengalami akibat dari COVID-19. Ada yang dipanggil Tuhan, ada yang masih dirawat di rumah sakit atau diisolasi di rumahnya. Tetapi kita harus tahu bahwa semua yang sedang terjadi, Tuhan tidak lepas kendali. Tuhan tetap menopang, menjaga, memelihara. Seperti yang sudah Tuhan kerjakan dan sedang dikerjakannya dan terus dilakukannya. Di sini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jelas ini sangat personal sekali. Rancangan Tuhan untuk kita, masing-masing kita, masing-masing keluarga kita, masing-masing masyarakat kita, rancangan Tuhan untuk bangsa ini, rancangan Tuhan untuk umat manusia pada zaman ini, yaitu rancangan damai sejahtera. Tentu kita dengan keyakinan yang penuh, Tuhan memampukan manusia-manusia yang diberikan akal budi untuk menemukan antivirus COVID-19, tetapi juga sekaligus kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki hidup, Tuhanlah yang memberikan hidup, Tuhanlah yang memelihara umat manusia, terlebih khusus saudara-saudara yang ada di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Memang tidak mudah ketika kita mengalami sakit, atau kita mengalami pergumulan, atau kita mengalami kedukaan karena pandemi ini. Kita mengalami kesulitan ekonomi, kita mengalami kesulitan berelasi dengan orang lain oleh karena pandemi ini. Tetapi kita juga diberikan kesempatan untuk menikmati kembali hubungan kita dengan Tuhan, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi apa yang ada di dalam hidup kita, untuk kita boleh bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Kita punya rancangan, tapi rancangan kita bisa jadi adalah rancangan yang mencelakakan. Kita punya rencana, tapi belum tentu rencana kita disertai dan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita menyerahkan rancangan kita, rancangan itu adalah rancangan Tuhan. Dan kalau kita merencanakan apa yang terbaik itu adalah dari rencana Tuhan, maka tentulah kita mendapatkan kekuatan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita yakini firman Tuhan ini, rancangan yang dari Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap bertanggung jawab. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.